Oke, kita menentukan persamaan garis atau fungsi linearnya sekarang. Ya, tadi kita udah nentuin daerah asal, daerah hasil. Nah, kenapa kita mempelajari persamaan garis dan gradien? Bakalan dipakai buat cari fungsi linear, gitu ya. Jadi ada dua cara nih sebetulnya untuk mencari PGL. PGL itu bukan pegal ya, tapi persamaan garis lurus atau fungsi linearnya. Yang pertama, cara pertama tadi menggunakan persamaan garis yang seperti ini, yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Boleh disimak ya di pojok kanan atas. Oke, itu cara pertama. Cara kedua menggunakan persamaan garis yang seperti ini. Tapi cara kedua ini cuma berlaku saat kondisi seperti ini biasanya. Nah, yang sering kita pakai itu yang ini, gitu. Cara kedua itu cuma berlaku kalau grafiknya seperti ini, kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya berkebalikan misalkan, seperti ini gimana dong? Nah, makanya perlu cara pertama, gitu ya. Oke, biar nggak pusing kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, nah, biasanya soalnya begini nih. Tentukan fungsi linear dari biasanya, atau tentukan persamaan garis fungsi linear dari. Nah, biasanya diketahuinya grafik seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Coba kita pakai cara pertama. Cara pertama itu kita cari gradiennya dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih kemiringannya berapa. Gradien itu sama aja dengan kemiringan ya. Jadi kita nggak tahu nih gradiennya berapa. Cuma ada titik yang pertama itu 0,8 gitu ya. Berarti ini X1, Y1. Yang kedua itu adalah X2, Y2 gitu ya. Masih ingat kan ini kenapa bisa begini? Mencari gradien. Ya, di video sebelumnya saya akan cantumkan ya di sini di persamaan garis lurus. Nah, ini dari mana? Dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, gitu ya. Y2-nya di sini 0. Y1-nya 8. Berarti 0 dikurang 8. Terus X2-nya 12. X1-nya 0. Berarti 12 kurang 0. Ternyata gradiennya min 2 per 3 gitu ya. Nah, kita gunakan cara pertama yaitu persamaan garis seperti ini. Gradiennya udah nemu nih, min 2 per 3. Nah, Bu, kan di sini ada dua titik ya. Di sini ada dua titik nih, Bu ya. Kita pakainya yang mana nih untuk persamaan garisnya? Bebas ya. Saya ulangi, bebas. Boleh yang 0,8, boleh yang 12,0. Di sini saya gunakan yang 12,0 ya. Kalian di sini boleh yang 0,8 selagi di antara dua titik ini gitu ya. Jadi di sini saya pakai titik yang 12,0 bukan yang 0,8. Jadi cuma pakai satu titik. Ya udah, kita masukkan gradiennya min 2 per 3, titiknya 12,0. Udah deh. Cari Y min Y1, Y min 0 gitu ya. Gradiennya min 2 per 3. X min X1 12. Sudah deh, kita kalikan aja. Min 2 per 3 kali X, min 2 per 3. Nah, 12 dikali min 2 per 3. Jadi gini. Takutnya ada yang bingung, kenapa saya dapat 8. Nah, ini sama aja saya membagi kan. Min 12 dibagi 3. Min 4. Ya enggak? 12 bagi 3 perkalian berapa? 3 kali berapa yang menghasilkan nilai min 12? Perkalian min 4. Ya udah, tinggal kaliin deh sisanya. Min 2 kali min 4, 8. Gitu ya. Takut ada yang bingung. Oke, setelah itu kenapa saya jadi 3Y? Ini kan masihnya nggak enak ya, bentuknya pecahan gitu ya. Sebetulnya sampai sini cukup. Sebetulnya. Cuma ada soal yang ngeselin kadang-kadang. Soalnya biasanya ada di option ABCD misalkan ya. Bisa jelasin dulu ya. Di option ABCD biasanya ada yang bentuknya 3Y misalkan min 2X kayak gitu. Nggak ada yang Y sama dengan, nggak ada. Tapi bentuknya begini semua. Nah, makanya kita harus
mengakali atau kita harus bermain logika di sini. Jadi kalau misalkan di opsinya nggak ada bentuk yang seperti ini, kita harus sederhanakan lagi gitu maksudnya ya. Kita sederhanakan, tapi sudah cukup kok sampai sini. Sampai sini udah lebih dari cukup gitu ya kalau soal esai. Tapi kalau soal pilihan ganda, kalian harus sederhanakan lagi gitu ya. Bla 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 bla, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi ini dikali 3 semuanya. Jadi 3Y sama dengan min 2X plus 24. Nah, supaya X-nya positif, jadi dibeginiin gitu ya. Oke, itu cara pertama ya. Jadi sebetulnya sampai sini sudah lebih dari cukup gitu. Kecuali kalau pilihan ganda, kalian harus menyederhanakan jika tidak ada opsi yang seperti ini. Oke, cara kedua sama ya, seperti ini ya. Jadi dia X ini nanti sederhanakan gitu ya. Apa penjumlahan pecahan 8 sama 12. Nah, faktornya KPK-nya itu 24 gitu ya. Kenapa 24? Karena 24 bisa dibagi 12 dan bisa dibagi 8 kelipatannya. Ya udah tinggal 24 bagi 12, 2 maksudnya ya. 2 gitu ya. 2X. 24 bagi 8, 3 kali ini udah 3Y sama dengan 1. Ini 24 saya boleh pindah ya, atau dikalikan dengan 1 sehingga hasilnya begini. Bu, saya mau pakai cara 2 tapi hasilnya harus bentuk itu. Ya udah, karena ini Y-nya masih 3, kita bagi semuanya dengan 3 misalkan. Oke, bagi 3 semua, berarti 2/3X plus Y sama dengan 8 gitu kan. Ya enggak? Nah, karena Y-nya harus di sini, harus di sebelah kiri, ya udah saya tulis Y. Yang suruh pindah 2/3, berarti 2/3X plus 8. Oh, ini minus ya. Ya udah seperti ini gitu. Jadi ini kemampuan aljabar kalian dipertaruhkan kalau seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai cara kedua terus di esai gitu, tapi dengan syarat bentuk grafiknya seperti ini, kalian harus sederhanakan lagi seperti ini. Harus menjadi bentuk umum Y sama dengan Fx plus C. Tapi kalau misalkan kalau misalkan PG nggak ada jawaban yang bentuknya begini nih, di PG itu nggak ada, maka kalian jawab dengan mencari seperti ini. Jadi dari cara 1 tadi dengan cara 2 gitu ya. Ini sama aja kok, kalau kalian ini tinggal bagi 3 gitu ya, lalu sederhanakan menjadi Y. Oke, mungkin itu aja ya kali ini. Gampang ya. Jikalau ada pertanyaan silakan komen di bawah atau tanyakan di classroom. Dan semangat belajar matematika. Salam matematik cuy. Semangkuy.